اللهم يا الله بالبركة والكرامة سلطان عليا Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ya Allah wa bi syafati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah wa bi dillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Ngobrol khusus kepada seluruh para santri, para jamaah yang saya sayangi, saya cintai, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semuanya. Moga-moga kedua orang tuanya, abina, umina, semua orang-orang yang telah memberikan cinta, perjuangan, pengorbanan kepada kita, terkhusus untuk ibu kita, ayah kita. Semoga Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kedua orang tua kita, sanak saudara, kakek, nenek kita semuanya, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Semoga-moga para santri menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang berakhlak mulia, menjadi anak-anak yang tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga desa ini, kampung kita dimanapun, terkhususnya Indonesia, diberikan kedamaian, kemakmuran, aman, sejahtera, selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di tahun yang baru, semoga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah, menjadi hamba yang semakin sukses dalam kehidupan dunia ini. Dan moga-moga segala hajat kita di dunia maupun akhirat Allah selalu memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Moga-moga di tahun yang baru ini Allah memberikan sesuatu kenikmatan yang lebih baik dari tahun ke tahun, dan moga-moga seluruh cita-cita, impian anak-anak kita dan seluruh para santri jamaah diberikan kemakmuran, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga di tahun yang baru ini Allah menjauhkan kita dari segala bala, musibah, mara bahaya, taun, dari segala wabah, penyakit yang zahir maupun yang batin. Dan moga-moga Allah memberikan suatu mahabbah, memberikan cinta kepada kita semuanya, dan selalu mendapatkan pertolongan Allah dalam keadaan susah maupun senang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, bi barakati bi majlis jamaah, bi sihhati Allah, bi syahadi Allah, bi maghfirati bi rahmati bi nuri bi imani bi islami Allah, بإسلام حسن الخاتمة بإسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن الرحيم يا الله يا لطيف الموج يا لطيف الموجب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا قوي يا متين يا الله يا فتاح يا غني يا رجاء يا فتاح يا غني يا رجاء يا فتاح يا غني يا رجاء كل مشكلة يا سليمان نبي الله الشعب القادر جلالي يا كسنا يا الله يا فتاح يا غني يا رجاء يا رجاء كل مشكلة يا سليمان نبي الله الشعب القادر جلالي يا كسنا. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah ni'matil hidayah, alhamdulillah ni'matil iman, alhamdulillah ni'matil hijrah, alhamdulillah ni'matil ufuwah, alhamdulillah ni'matil maghfirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hamba-Mu ridho berkah barokah atas segala amal ibadah kami, sujud rukunya kami, duduknya kami, dalam majlis kami ya Allah. Hamba mohon ampuni dosa-dosa abina minal ustadzina, seluruh para guru-guru kami, seluruh para alim alim ulama, para masyayikh, seluruh para aulia-aulia Allah, semua para santri, para jamaah. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Moga-moga yang telah mendahului kami siapapun itu, moga-moga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, moga-moga di tahun ini ya Allah, dari tahun yang baru hamba bisa menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang semakin meningkatkan iman dan Islam dalam diri kami, meningkatkan kekuatan ketauhidan dalam diri kami. Hamba mohon ya Allah, moga-moga segala apa yang dipelajari, apa yang didalami, diselami oleh para santri, para jamaah, menjadi anak-anak yang cerdas ya Allah, hingga ilmunya yang diselami menjadikan sesuatu ilmu yang diridhai, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan suatu kemanfaatan untuk dirinya, zahirnya, batinnya, untuk kehidupannya maupun masyarakatnya maupun seluruh umat ya Allah. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, berkahilah ya Allah segala sesuatu apa yang kami lakukan ya Allah dalam perjuangan kami, syiar dakwah kami ya Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Hamba mohon ya Allah, bersihkanlah bilisan kami, pandangan kami, pendengaran kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Hamba mohon ya Allah, moga-moga segala harta yang Allah titipkan di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, terutama kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang hamba cintai, orang-orang yang hamba sayangi, sebagaimana mereka yang menyayangi kami, moga-moga ya Allah menjadikan suatu harta kekeluargaan, rumah tangga suatu yang barokah, mendatangkan suatu nikmat dari Allah, yaitu nikmat iman dan nafas. Dari sesuatu nafas itu ya Allah, hamba terus mengumandangkan ya Allah kalimah-kalimah cinta kami dengan selalu berzikrullah kepadamu, selalu merindukan Al-Quran, selalu mencintai Al-Quran, selalu ya Allah memuja Al-Quran. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, dengan salawat yang kami panjatkan di hadapan Allah, semoga kami mendapatkan syafaatnya dari junjungan kami, pimpinan kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ya Allah ya Rabbana, Kau turunkan segala rahmat-Mu, maghfirah-Mu, ilmu-Mu yang manfaat, yang barokah. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, moga-moga orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, adalah orang-orang yang digerakkan hatinya, bukan setan, bukan jin yang menggiring di tempat ini. Moga-moga tempat ini menjadikan taman-tamannya surga, tempat ini menjadikan taman-tamannya surga. Moga-moga tempat ini menjadikan tempat-tempatnya orang-orang yang soleh maupun soleha, jadi orang-orang yang hadir di tempat ini menjadi orang yang ahli Quran, sunnah wal jamaah. Lindungilah seluruh para habaib kami dimanapun mereka berada, lindungilah para alim ulama kami dimanapun mereka berada, lindungilah seluruh para pejuang-pejuang Islam yang selalu menjaga NKRI, yang selalu menjaga para ahlul bait. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah desa kampung kami aman, damai, makmur, sejahtera, aman, selamat di dunia wal akhirah. Moga-moga yang sakit sembuh karena Allah Subhanahu wa taala, yang banyak hutang lunas semua hutangnya ya Allah, yang belum mendapatkan jodoh Allah dekatkan jodoh yang baik, jodoh yang bisa ya Allah saling menyatu, saling menyempurnakan satu ke yang lainnya. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, hamba mohon ya Allah bimbinglah kami, tuntunlah kami, diri kami ini ya Allah yang begitu banyak kesalahan, yang begitu banyak kelebutan, yang hamba ini selalu berbuat maksiat, berbuat zalim terhadap diri kami, keluarga kami maupun orang-orang sekitar kami. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Muhammad Rasulullah. Moga-moga segala hajat para santri, hajat dari segala hajat jamaah yang hadir di tempat ini maupun saudara kami yang sebelumnya hadir di tempat ini, yang belum makbul, yang belum dikabulkan hajatnya, moga-moga malam ini Allah turunkan ridha, keberkahan untuk keluarganya, sanak saudaranya maupun orang-orang sekitarnya. Hamba mohon ya Allah, berikanlah ya Allah ampunan untuk santri kami yang telah mendahului kami ya Allah. Moga-moga anak didikan kami yang telah meninggal dunia di hari sebelumnya ya Allah, moga-moga Allah terima ya Allah segala
amal ibadahnya, segala sesuatu apa yang ia tanam di muka bumi ini. Allah, hamba mohon ringankanlah siksa kuburnya, hamba mohon ringankanlah siksa kuburnya, hamba mohon ya Allah, turunkanlah cahaya yang terang di alam kuburnya. Allah, berikanlah ia kedamaian di alam kubur ya Allah, berikanlah ia kesejukan di alam kuburnya. Allah, hamba mohon ya Allah ya Rabbana, bimbinglah mereka, para saudara-saudara kami yang tergelincir dalam kesesatan dunia, orang-orang yang tamak dengan segala nikmatnya dunia. Hamba mohon ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, hanya Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Besar. Maka besarkan hati kami agar menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang lillah karena Allah, menjadi orang-orang yang selalu cinta karena Allah. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, hamba mohon peningkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, cerdaskanlah pikiran kami, agar segala apa yang kami pelajari, ilmu yang kami dalami, meresap ke dalam jiwa dan raga kami. Ya Rabbana, berkahilah segala apa yang kami miliki, harta, segala sesuatu apapun itu ya Allah, semoga dijauhkan dari hisab, dijauhkan dari segala azab. Hamba mohon ya Allah, ampunilah lisan kami, ampunilah tangan kami yang kanan maupun yang kiri, maupun kaki kanan yang kiri ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan sambung sedikit tausiah dan kajian, tausiah ataupun kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Iqbal Lubis. Saya persilakan waktunya untuk membahas tentang tahun baru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya disuruh membahas masalah tahun baru beberapa hari yang lalu hati saya ngebatin ini tahun duka cita, tahun duka cita. Ternyata nggak sadar kita sudah di ujung tahun. Jadi lebih cocok ke tahun duka cita sebenarnya, karena banyak ujian, banyak beban, banyak kesedihan di tahun ini, banyak suka duka. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Adapun terkait tahun baru, sedikit saja masalah perayaan tahun baru, perayaan itu hukumnya dalam Islam kalau merayakan tahun baru selain tahun baru Islam, hukumnya karena kita sudah punya tahun baru. Antasyafara biqaumin fahuwa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong kaum tersebut. Kenapa saya katakan tahun duka cita? Saya tadi katakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika itu belum ada tahun, belum ada penanggalan, belum ada penghitungan. Jadi kejadian itu, tahun itu disebutkan berdasarkan kejadian. Ya, tahun itu disebutkan berdasarkan kejadian yang viral waktu itu. Misal itu kan di kota Makkah jarang hujan, apalagi banjir, jarang sekali. Jadi kalau sewaktu-waktu ada banjir, karena itu peristiwa yang jarang, peristiwa yang langka, maka disebut tahun banjir. Kemudian ada sekelompok pasukan dari negeri Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin menghancurkan Makkah. Mereka ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman. Pasukan tersebut pasukan tempur, pasukan perang dengan tunggangan hewan yang namanya gajah. Itu peristiwa yang langka, maka disebutlah tahun gajah. Jadi waktu itu nama tahun itu nggak ada, penghitungan belum ada,
dinisbatkan kepada sesuatu yang masyhur, yang viral ketika itu. Sampai sini paham? Nah, suatu ketika ada tahun yang disebut tahun duka cita ketika itu. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan hati yang luar biasa, luar biasa. Apa kesedihannya? Pertama, paman beliau meninggal, Abu Thalib meninggal dunia. Kenapa beliau bersedih? Ini Abu Thalib, paman beliau yang paling kuat membela beliau, melindungi dakwah beliau, membantu perjuangan beliau, paling terdepan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Thalib meninggal, mereka bukan cuma sekedar omongan. Selama ini orang-orang kafir itu beraninya main fitnah, mencaci maki Nabi. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, mereka berani main fisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu riwayat, mereka pernah mengikat leher Nabi, kemudian mereka seret itu, diseret Nabi sampai hampir hilang kesadaran. Untuk ada putri beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Makanya Nabi beliau katakan, Rasulullah katakan dalam hadisnya, saya tidak pernah mengalami siksaan paling keras kecuali setelah Abu Thalib meninggal dunia, kata Rasulullah. Ini yang paling kuat. Bahkan bukan cuma itu yang Nabi sedihkan, apalagi Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak mengucap kalimat La ilaha illallah. Ini yang bikin Nabi sedih luar biasa, sedih luar biasa. Jadi Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Kesedihannya belum hilang, masih, kalau sudah kita masih rada galau gitu. Kemudian menyusul, apa itu? Istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal lagi. Siapa itu Khadijah Al-Kubra? Beliau istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengorbankan seluruh hartanya, jiwa raganya untuk perjuangan dakwah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2/3 wilayah Makkah itu yang memiliki, yang menguasai adalah Sayyidatina Khadijah, dan itu habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah, habis, tak sisa sedikit pun untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir hayatnya Sayyidatina Khadijah berkata, ketika beliau udah hampir mengalami sakaratul maut, ya Rasulullah, katanya, saya nggak punya apa-apa lagi. Beliau bersedih, kenapa engkau menangis, kata Rasulullah. Saya menangis karena saya nggak punya apa-apa lagi. Sedangkan dakwahmu masih membutuhkan perjuangan. Dakwahmu belum sempurna. Saya nggak punya apa-apa lagi, ya Rasulullah. Saya udah tua, bentar lagi meninggal. Ya Rasulullah, seandainya setelah saya meninggal nanti, kemudian engkau membutuhkan sesuatu untuk menyeberangi, melewati sebuah parit, maka engkau tidak punya apa-apa, silahkan kau gali kuburku, ambil tulang belulangku, gunakan sebagai jembatan untuk kau menyeberangi, katanya. Udah kamu punya apa-apa. Dan orang tersebut pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang luar biasa dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya yang paling terdepan membela Nabi, membantu Nabi, melindungi dakwah Nabi, istri beliau yang paling luar biasa berkorban buat beliau, keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang mendalam, sedihnya belum hilang, maka kemudian Nabi berniat untuk dakwah ke Taif, dakwah ke kampung Taif. Mudah-mudahan ada 1, 2, 3 orang manusia di sana, umat di sana yang menerima dakwah ini, maka ada penghidupan, ada ketenangan. Beliau sampai ke sana, sampai ke Taif, apa yang terjadi? Bukan cuma 1, 2 orang yang nyambut, banyak manusia yang nyambut, tapi bukan disambut pakai tola'al badru alaina, bukan disambut pakai marhaban, bukan disambut pakai ma'alul qiyam, disambut pakai lemparan batu, disambut pakai lemparan kotoran, disambut pakai hinaan caci maki, sampai beliau berdarah-darah. Luar biasa. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, umat yang diharapkan pun malah menyakiti, mendolimi. Tapi beliau tetap sabar, tetap teguh. Datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, tunjuk bukit mana yang kau minta, bukit mana yang kau pengen, biar saya angkat, saya timpakan ke penduduk Taif supaya mereka habis, musnah semuanya. Rasulullah katakan jangan. Mereka melakukan ini karena mereka nggak tahu, kata Rasulullah.
Mereka nggak tahu. Bahkan Nabi mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki mereka kaumku, umatku. Mereka melakukan ini karena mereka nggak tahu. Jadi di situ ada, maka disebut tahun itu tahun duka cita, tahun kesedihan. Karena di situ Nabi mengalami kesedihan demi kesedihan yang luar biasa. Lalu kenapa tadi saya katakan di awal? Tahun ini, di akhir tahun ini saya teringat akan kisah itu. Saya teringat akan tahun duka cita tersebut. Kenapa? Ini yang dialami oleh para ulama-ulama kita di akhir tahun ini. Khususnya para habaib, khususnya para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang hidupnya dari penjara ke penjara, penjara ke penjara, enggak pernah selesai-selesai. Ada yang hidupnya diusir, difitnah, teraniaya. Kita lihat imam besar kita Habib Muhammad Rizki bin Said bin Syihab. Beliau baru saja pulang, baru sekitar 1 bulan pulang. Apa yang terjadi? Kepulangannya difitnah. Dari kepulangannya tersebut dimunculkan fitnah. Beliau di penjara. Sedih tidak? Sedih tidak? Sebelum di penjara apa yang terjadi? Beliau diincar. Beliau dikejar. 6 pengawal beliau wafat, gugur sebagai syahid. 6 nyawa melayang untuk melindungi perjuangan dakwah keluarga Rasulullah SAW. 6 nyawa melayang. Setelah 6 nyawa melayang, dia jadi penjara. Setelah dia jadi penjara, persatuannya, perkumpulannya, organisasinya mereka bubarkan. Kesedihan. Tapi kita kembali kepada kisah Rasulullah SAW. Setelah kesedihan demi kesedihan tersebut, Nabi tetap teguh, Nabi tetap sabar, Nabi gak mengeluh sedikit pun. Apa yang terjadi? Allah angkat derajat Rasulullah SAW. Setelah pamannya meninggal, istrinya meninggal, kemudian disakiti oleh umat, maka tidak lama dari itu Allah angkat derajat beliau lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dari itu kita ambil hikmahnya. Setelah kita mengalami ujian, beban kehidupan yang begitu berat sampai kita jatuh ke titik paling dasar, maka insya Allah jika kita sabar, jika kita teguh di jalan itu, kita tetap bersama Allah, setelah itu Allah akan angkat, akan naikkan derajat ke tempat yang paling tinggi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita lihat yang dirasakan oleh guru-guru kita, habaib kita, imam besar kita, luar biasa. Sampai kita nggak kuat menahan perasaan melihatnya, kita nggak kuat melihatnya. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan jadikan itu air yang memadamkan api semangat perjuangan kita. Jangan jadikan itu air yang menyirami semangat perjuangan kita, yang memadamkan semangat perjuangan kita. Tapi dengan hal kejadian tersebut, jadikan itu api yang akan semakin membakar semangat perjuangan kita. Kita lebih berjuang, kita lebih fokus, kita lebih khusyuk menuntut ilmu Allah, lebih fokus belajar, lebih fokus menimba ilmu. Kenapa? Karena itu nanti adalah bekal di masa depan kita. Mereka para ulama, para habaib kita, mereka nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Siapa penerusnya kalau bukan kalian yang sekarang ini? Maka jadikan itu api-api yang selalu menyala, yang selalu berkobar, membakar semangat perjuangan kita. Lebih khusyuk, lebih fokus menuntut ilmu. Jangan pernah mundur, jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah. Jangan. Jika musuh-musuhmu, jika musuh-musuh Islam, para kafir dan para munafik yang ingin menghancurkan Islam, jika mereka pusing memikirkan kita, jika kita pusing memikirkan mereka, mereka lebih pusing mikirin kita. Kita capek melawan mereka, mereka lebih capek melawan kita. Tapi bahkan ada perbedaan satu hal. Kita punya Allah yang kita harapkan sebagai penolong kita, tapi mereka nggak punya itu. Kita punya Allah seperti wasiat kita punya Guru Al-Habib Bahar bin Ali bin Subaid. Zir wala takif, maju terus, jangan pernah mundur. Kenapa mesti maju terus? Karena berhenti kita mati, mundur kita hancur. Jangan berhenti, walau mati tak akan mundur sampai hancur. Maju terus, pantang mundur, apapun yang terjadi. Tetap kita berada di bawah komando Imam besar Al-Habib Muhammad Rizki bin Said bin Syihab. Takbir! Jadi harus semangat ya. Harus semangat. Buktikan, kita buktikan. Tahun ini berakhir, tahun depan harus lebih semangat. Itu organisasi, itu FPI cuma sekedar wadah, cuma sekedar alat, cuma sekedar kendaraan supaya kita sampai kepada tujuan. Kita punya satu tujuan, maka kita harus ada kendaraan.
harus ada kendaraan. Kalaupun kita nggak punya kendaraan, kita mesti punya alat untuk berjalan. Kita mesti punya kaki. Mesti ada kendaraan, ada alat untuk berjalan, ada jalannya, maka kita akan sampai kepada tujuan. Jadi itu hanya kendaraan untuk berjuang, bukan tujuan perjuangan. Tujuan kita tetap adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, ibtigha'a maradatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan berkah manfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, membawa penambahan ilmu dan kekuatan iman bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawatullahi ta'ala Sulaiman raja terkaya, Ilyas
raksasa, Zakaria dalam pohon dibela, Yahya dibunuh sang raja, Isa lahir tanpa ayah, Muhammad akhir anbiya, termulia dan terpercaya, semua nabi terpuja, wajib diimani manusia. Salawatullahi ta'ala ashrafar rusmil ata'i wa ta'umul ala jama'at bada nurul kawakin. Salawatullahi ta'ala ashrafar rusmil ata'i wa ta'umul ala jama'at bada nurul kawakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.